Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di makam Kyai Haji Sholeh Darat, Semarang. Tepatnya berada di Komplek Pemakaman Umum Bergota, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Makam Kyai Haji Sholeh Darat banyak dikunjungi oleh para peziarah, terutama para santri dan pelajar. Karena Kyai Haji Sholeh Darat terkenal akan keilmuan beliau. Dikisahkan Kyai Haji Sholeh Darat atau Muhammad Sholeh bin Umar As-Samaroni, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Mbah Sholeh Darat, lahir pada sekitar tahun 1820 Masehi atau pada tahun 1235 Hijriah di Dukuh Kedung Jumbleng, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Nama darat yang disematkan kepada Kyai Haji Sholeh berawal dari kehidupan beliau yang tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yaitu tempat berlabuhnya atau mendaratnya orang-orang dari luar Jawa. Dan sampai sekarang nama darat masih ada dan dijadikan nama kampung, yaitu Kampung Nipah Darat dan Kampung Darat Tirto, yang termasuk dalam Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dikisahkan sebagaimana anak seorang kiai, masa kecil dan remaja Kyai Haji Sholeh Darat dilewatinya dengan belajar Al-Quran dan ilmu agama. Beliau mondok dan belajar kepada banyak ulama. Di antaranya adalah kepada Kyai Mahmud Syahid di Pondok Pesantren Waturoyo Margoyoso Kajen, Pati. Beliau belajar beberapa kitab fikih, seperti kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhajul Qawim, Fathul Wahhab, dan lain sebagainya. Kepada Kyai Haji Raden Haji Muhammad Sholeh bin Asnawi Kudus, Kyai Haji Sholeh Darat belajar tafsir Al-Jalalain karya Imam Suyuti. Kepada Kyai Ishaq Damaran Semarang, beliau belajar ilmu nahwu dan shorof. Kepada Kyai Haji Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Bukuni, seorang mufti di Semarang, beliau belajar ilmu falak. Kepada Kyai Haji Ahmad Bafaqih Ba'alawi Semarang, Kyai Haji Sholeh belajar kitab Jawharut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani dan Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Kepada Syekh Abdul Ghani Bima Semarang, beliau belajar kitab Masailus Sittin karya Abu Abbas Ahmad Al-Misri. Dan kepada Mbah Ahmad Alim Bulus, Gebang Purworejo, beliau belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf dan tafsir Al-Quran. Dilihat dari banyaknya guru dan kitab yang beliau pelajari, menunjukkan betapa kemampuan dan keahlian Kyai Haji Sholeh Darat di bidang ilmu agama. Kyai Haji Sholeh Darat dikenal sebagai pemikir di bidang ilmu kalam. Beliau adalah pendukung paham teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kyai Haji Sholeh Darat juga selalu menekankan kepada para muridnya untuk giat menuntut ilmu. Beliau berpesan kepada para murid-muridnya
Intisari Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memenuhi tuntutan hidupnya di dunia dan di akhirat. Di dalam kitab Tarjamah Sabilul Abid ala Jawharut Tauhid, Kyai Haji Sholeh Darat menasihati bahwa orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan sama sekali dalam keimanannya akan jatuh pada paham dan pemahaman yang sesat. Banyak dari murid-murid Kyai Haji Sholeh Darat yang juga menjadi ulama masyhur di Indonesia. Di antaranya adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kyai Haji Amir Pekalongan, Kyai Haji Munawir Krapyak Yogyakarta, Kyai Haji Dalhar Watucongol Muntilan Magelang, dan masih banyak lagi yang lain. Salah satu murid beliau yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah R.A. Kartini. Karena R.A. Kartini inilah Kyai Haji Sholeh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Diceritakan, saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. R.A. Kartini yang mendengarkan menjadi amat tertarik dengan Kyai Haji Sholeh Darat. Dalam sebuah pertemuan, R.A. Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan, karena menurutnya akan lebih berguna jika membaca kitab suci disertai dengan mengetahui artinya. Tetapi pada waktu itu, penjajah Belanda secara resmi melarang orang-orang menerjemahkan Al-Quran. Kyai Haji Sholeh Darat melanggar larangan itu. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab Pegon. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran tersebut diberi nama Faidur Rahman, kitab tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa. Kitab ini pula yang dihadiahkan kepada R.A. Kartini pada saat menikah dengan Raden Mas Joyo Diningrat, Bupati Rembang. Semasa belajar di Mekah, Kyai Haji Sholeh Darat banyak berteman dengan ulama-ulama Indonesia yang belajar di sana. Di antaranya adalah Syekh Nawawi Banten, Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Mahfud Termas, dan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak ulama Indonesia yang menghasilkan karya tulis besar. Karya-karya beliau ditulis dalam bahasa Arab. Setelah Kyai Ahmad Rifai dari Kalisala pada tahun 1786 sampai tahun 1875 Masehi, yang banyak menulis kitab yang berbahasa Jawa, tampaknya Kyai Sholeh Darat adalah satu-satunya kiai akhir abad ke-19 yang karya tulis keagamaannya berbahasa Jawa. Di antara karya-karya Kyai Haji Sholeh Darat adalah kitab Majmu'atus Syariat Al-Kafiyat Lil Awam, kitab Munjiyat, kitab Lataifut Thoharoh, kitab Manasik Haji, kitab Fasolatan, kitab Sabilul Abid, kitab Minhajul Atqiya, kitab Al-Mursidul Wajiz, kitab Hadisul Mi'raj, kitab Syarah Maulidul Burdah, dan kitab Faidur Rahman. Hampir semua karya Kyai Haji Sholeh Darat ditulis dalam bahasa Jawa dan menggunakan huruf Arab Pegon. Hanya sebagian kecil yang ditulis dalam bahasa Arab. Kyai Haji Sholeh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage tanggal 28 Ramadan tahun 1321 Hijriah, atau pada tanggal 18 Desember tahun 1903 Masehi, dalam usia 83 tahun.
Beliau dimakamkan di pemakaman umum Berkota Semarang dan setiap tahun selalu diadakan acara Haul Kiai Haji Soleh Darat, yaitu pada setiap tanggal 10 Syawal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silahkan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Agar tidak ketinggalan informasi tentang makam para wali dari kami, Anda bisa menekan tombol subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal anayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.